Salam kerahiman. Hari ini 3 September. Kita akan baca dari 371, 372 tentang perintah-perintah Allah dan 374. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 371. Vilnius 4 Februari 1935. Retret 8 hari. Yesus Raja Kerahiman, sekali lagi tiba saatnya aku akan sendirian bersamamu. Oleh karena itu, aku mohon kepadamu, demi segala cinta yang membakar hatimu, untuk menghancurkan sama sekali cinta diri yang masih ada dalam diriku. Dan di lain pihak, untuk menyalakan dalam hatiku apa cintamu yang paling murni. 372. Pada petang hari sesudah konferensi, aku mendengar kata-kata ini. Aku menyertaimu. Selama retret ini, aku akan menguatkan engkau dalam damai dan dalam keberanian, sehingga kekuatanmu tidak akan gagal melaksanakan rencana-rencanaku. Oleh karena itu, dalam retret ini, engkau akan membatalkan sama sekali seluruh kehendakmu, dan sebaliknya, seluruh kehendakku akan terlaksana dalam dirimu. Ketahuilah bahwa dalam hal ini engkau harus menanggung banyak pengorbanan. Maka tuliskanlah kata-kata ini pada selembar kertas kosong. Mulai hari ini, aku melaksanakan kehendak Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam apa saja. Janganlah takut akan sesuatu pun. Kasih akan memberimu kekuatan dan membuat pelaksanaan kehendakku itu menjadi mudah. 374. Vilnius 4 Februari 1935. Mulai hari ini, kehendakku sendiri sudah tidak ada. Pada saat aku berlutut untuk menyalibkan kehendakku sendiri seperti telah diminta Tuhan untuk kulakukan, aku mendengar suara ini dalam jiwaku. Mulai hari ini, jangan takut akan penghakiman Allah, sebab engkau tidak akan dihakimi. Mulai hari ini, aku akan melakukan kehendak Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam apa saja. Kita lihat ya, ada 3 nomor hari ini. Kejadiannya di Vilnius, 4 Februari 1935. Pada waktu itu Suster Faustina ikut retret 8 hari. Dikatakan oleh Suster Faustina, sekali lagi tiba saatnya aku sendirian bersamamu. Jadi retret itu betul-betul dirasakan, dimanfaatkan oleh Suster Faustina hanya sendirian aja bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau retret, kadang-kadang kita lihat juga ya, temennya siapa aja yang pergi retret, siapa yang pimpin retret, saya satu kamar sama siapa, perginya naik apa, bayarnya berapa, tempatnya enak atau nggak enak, dan seterusnya. Suster Faustina begitu mau ikut retret, wah ini kesempatan di mana aku hanya sendirian dengan engkau. Dinanti-nantikan, diharapkan ya. Kalau saya di sini sering minta ajak retret, susah. Yaitu dengan komplain yang tadi, keluhan-keluhan yang tadi.
Wah nggak bisa, lagi sibuk. Wah nggak bisa, wah mahal, wah tempatnya nggak enak, wah teman saya nggak ikut, wah teman kamar saya nggak kenal, dan seterusnya. Atau pembicaranya ya. Oke, kita lanjut. Dan di setiap retret, Suster Faustina itu punya niat. Kalau kita, atau nggak usah kita lah, saya juga kalau pergi retret merasa ya sudah harus ikut retret setahun sekali. Ada retret, ya ayo ikut retret. Nggak punya satu tujuan apa yang spesifik. Nah, Suster Faustina di sini katakan, aku mohon. Jadi di dalam retret ini dia minta kepada Tuhan, hancurkan cinta diri yang masih ada dalam diriku. Dia minta Tuhan hancurkan cinta dirinya dia, ya. Nyalakan api cintamu yang paling murni. Jadi minta cinta dirinya dihancurkan, tapi api cintanya Tuhan biar bernyala, biar menguasai seluruh hidup kita. Jadi ikut retret ada tujuannya dan menjadi lebih baik. Kalau di Injil Yohanes ya, dia katakan biar aku menjadi semakin kecil, biar Tuhan yang semakin besar ya. Jadi ayo kita agungkan Tuhan. Dan pada hari yang sama, petang hari, dia mendengar Tuhan berkata, aku menyertaimu. Selama retret ini, aku akan menguatkan engkau dalam damai dan dalam keberanian. Tuhan sudah memberikan satu rahmat. Ya, dalam retret ini akan diberi damai dan keberanian. Sehingga kekuatanmu tidak akan gagal melaksanakan rencana-rencanaku. Tuhan itu punya rencana untuk kita semua. Dan supaya kita enggak gagal, kita minta rahmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan. Yang ketiga, dikatakan juga oleh Tuhan, dalam retret ini engkau akan membatalkan sama sekali seluruh kehendakmu. Dan sebaliknya seluruh kehendakku akan terlaksana di dalam dirimu. Kita sudah masuk ke intinya ya, bahwa kita akan membatalkan semua kehendak kita, rencana kita, perancangan kita ya. Tapi kehendak Tuhan aja yang akan terlaksana dalam hidup kita masing-masing. Ketahuilah bahwa dalam hal ini engkau harus menanggung banyak pengorbanan. Kita setiap orang kan punya kehendak ya, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Dan Tuhan katakan, enggak ada kehendakmu lagi, yang ada kehendakku, laksanakan kehendakku. Di sana mengalami satu tantangan, satu pengorbanan, satu kehilangan dalam tanda kutip. Tapi itu semua kalau kita olah lagi dengan lebih lanjut, lebih dalam lagi, justru kita dapat banyak. Contoh ya, saya mengalami satu kesulitan, satu kesusahan, satu kerugian dalam tanda kutip ya. Dan saya nggak mau terima kerugian itu begitu saja. Saya berusaha supaya nggak ngalamin rugi. Saya berusaha supaya malah untung ya, nggak ada orang mau rugi kan, malah untung. Nah tapi dalam hal ini Tuhan Yesus bilang, serahkan kehendakmu, biar kehendakku saja. Kalau saya menyerahkan kehendak saya, ada pengorbanan, ada kemungkinan kerugian itu justru menjadi sesuatu yang nyata. Nah, ini yang menjadi satu pergulatan, satu pengorbanan yang harus saya berani lepaskan. Ya, jadi mengalami banyak pengorbanan. Lanjut. Yang kelima, Yesus katakan, maka tulislah kata-kata ini dalam selembar kertas kosong. Yesus ajarin kita untuk menulis dalam selembar kertas kosong, dan kata-katanya adalah, mulai hari ini aku melaksanakan kehendak Allah di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Kita sama-sama ya, kita sama-sama bikin kertas tersebut. Yesus katakan lagi, jangan takut akan suatu pun. Kalau tadi dari cerita saya, kalau saya lepaskan kan, waduh saya jadi rugi. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan takut. Jangan takut akan suatu pun.
Kasih akan memberimu kekuatan dan membuat pelaksanaan kehendakku jadi mudah. Jadi selain Tuhan meminta kita melakukan sesuatu untuk mentaati kehendaknya, melaksanakan kehendaknya, tapi Tuhan memberikan rahmat kasih kepada kita semua. Sehingga pelaksanaan kehendakku menjadi mudah. Mulai hari ini, kehendakku sendiri sudah tidak ada. Suster Faustina berlutut, menyalipkan kehendaknya sendiri, dan dia mendengar. Mulai hari ini, jangan takut akan penghakiman Allah, sebab engkau tidak akan dihakimi. Jadi kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita pada kehendak Allah, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu. Jangan takut, karena penghakiman Allah tidak akan sampai ke kita. Kita nggak akan dihakimi. Kita nggak akan dihakimi oleh Allah kalau kita melaksanakan kehendaknya. Jadi hari ini ajakannya adalah saya ingin Bapak Ibu juga punya satu lembar kertas kosong. Seperti yang saya kasih contoh ya. Nah di situ tulislah seperti yang juga Yesus katakan kepada Suster Faustina. Ditulis bahwa mulai hari ini aku melaksanakan kehendak Allah. Di mana saja, kapan saja, dan dalam hal apa saja. Dan lembaran lain dikatakan mulai hari ini kehendakku sendiri sudah tidak ada. Kita coba ya, kita praktekkan. Ada kegagalan, ada jatuh bangun, nggak apa-apa. Kalau kita punya kehendak 5, besok jadi 4, besok jadi 3, lama-lama kehendak kita akan hilang dan hanya kehendak Allah aja yang menjadi tujuan hidup kita. Itu suatu proses. Ya, perlu pergumulan, perlu perjuangan, perlu komitmen, perlu prioritas, perlu pengorbanan yang Tuhan katakan. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus membimbing Suster Faustina begitu detail mengenai setiap langkah dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam retret dia memberikan banyak janji, banyak hal, banyak rahmat. Jangan takut. Jangan takut. Maka kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan untuk kami memperoleh rahmat-Mu, tidak perlu takut dalam hal apapun, dalam suatu apapun. Karena Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau juga memampukan kami untuk kami bisa melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami pencerahan Tuhan sehingga kami bisa mengetahui kehendak-Mu. Karena Engkau sendiri yang menjanjikan kepada kami untuk memberikan kasih yang besar kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan lebih mudah. Mampukan kami untuk melakukan segala hal dengan dasar kasih, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Bersuka cita bergembira.
bersorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada